warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ala nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin durika syari wa madadika al-jari wa jama'na fi kulli adwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah tarawih yang insyaallah diberkahi dan dianugerahi keselamatan dunia sampai akhirat. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, di hari keempat ini, di malam keempat, kembali Allah bersama-sama memanggil kita dalam rangka melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Tentu puasa tanpa dibarengi dengan salat tarawih dan witir, maka 75 ulama mengatakan puasa kita mendapatkan penurunan. Tidak sempurnalah puasa kita yang tidak dibarengi dengan sholat tarawih dan witir. Bukan tidak diterima, tetapi tidak sempurna. Beda kalau tidak diterima, karena hukum sholat tarawih itu adalah sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi perlu kita ketahui, hukum sholat tarawih itu sunnah. Alangkah baiknya kalau kita berpuasa di esok harinya hingga terbenam matahari. Setelah kita berpuasa dan berbuka, maka sebaiknya kita mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah yang pertama setelah kita menunaikan ibadah puasa, menahan lapar dan haus, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Mana yang lebih bagus Habib, sholat di rumah atau di masjid? Jauh pahalanya, jauh beda pahalanya. Sholat di rumah hanya mendapat satu pahala, tetapi sholat di musola, di masjid, di surau, di mana-mana saja di tempat yang dilaksanakan secara berjamaah, maka pahalanya diberikan oleh Allah 27 hasanah, 27 kebaikan. Kalau di rumah tadi sembahyang 1 kebaikan, tapi kalau di masjid, di musola, di surau, di mana-mana saja tempat yang dilaksanakan secara kullu berjamaah, maka akan mendapatkan nilai 27 kebaikan. Banyak atau sedikit? Banyak. 1:27 terlalu jauh. Kalau 1:2, nah bilang orang masih enak di rumah deh daripada jauh-jauh pergi di masjid. Tapi kalau 1:27 jauh sekali. Makanya kalau kita ikuti pertandingan, juara 1, juara 2, juara 3 itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sedikit-sedikit perbedaan pialanya, hadiahnya yang membedakan. Apa hikmah puasa? Hikmah puasa itu adalah mengumpulkan orang yang tidak biasa berkumpul. Ini hikmahnya puasa, mengumpulkan orang saudara kita yang tidak selamanya kumpul, tapi jadi kumpul semua di dalam masjid. Yang jarang masuk di masjid jadi rajin masuk di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara puasa. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana yang tidak biasa kita duduk sama-sama jadi dudukin sama-sama. Sebab apa? Sebab ibadah bulan suci Ramadan tidak hanya seremonial saja, tidak hanya dilaksanakan hanya 1 kali 1 tahun saja. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan masih ada puasa-puasa setelah bulan suci Ramadan. Ada yang namanya puasa Daud, ada yang namanya puasa Isqalanain, puasa yang 11, 12, 13 atau 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 Isnain. Ada juga puasa Senin Kamis. Hari Senin
dan juga hari Kamis. Puasa hari Senin adalah bentuk rasa syukur Rasulullah telah dilahirkan. Ada Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" "Karena aku dilahirkan pada hari Senin." Ini sahabat bertanya, "Kenapa kau puasa hari Senin?" "Karena aku dilahirkan pada hari Senin." "Kenapa kau puasa hari Kamis, ya Rasulullah?" "Karena Al-Quran diturunkan pada hari Kamis malam Jumat." Dan Al-Quran diturunkan bukan orang Arab saja, tapi seluruh penjuru dunia. Al-Quran tidak boleh dirubah-rubah bahasanya, ya, tidak boleh dirubah-rubah bahasanya. Dari awal diturunkan sampai kiamat hanya satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Tidak boleh dirubah-rubah. Baca Quran dengan bahasa Makassar boleh. Baca Quran sesuai dengan bahasa Jawa. Kalau dilagu-lagukan boleh. Banyak lagu-lagu disyair-syairkan Al-Quran. Yang penting sesuai harakatnya, yang penting sesuai tajwidnya, panjang dan pendeknya. Jangan juga yang tidak panjang dipanjangkan, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Ini juga. Nah, apa hakikat puasa kita? Hakikat puasa kita ini adalah mempersatukan umat muslim yang tidak pernah bersatu menjadi bersatu. Yang kedua, hakikat puasa adalah yang tidak biasa sholat malam menjadi sholat malam. Tidak biasa di sholat malam jadi terbiasa sholat malam karena ada bulan suci Ramadan. Yang ketiga, hikmah puasa adalah bukan hanya menahan lapar haus saja. Berulang-ulang para ulama, para salafus saleh, para ustadz, para kiai menyampaikan puasa itu bukan hanya menahan lapar haus saja. Ada pase-pasenya, ada tata caranya. Tidur boleh, tidak apa-apa, tidak dilarang tidur di bulan puasa, tapi jangan tidur tadarus namanya. Tidur tadarus. Iya. Apa yang dibilang tidur tadarus? Tidur dari pagi sampai Allahumma laka suntuk. Nah, itu namanya tidur tadarus. Allahumma laka suntuk. Bangun. Itu berarti bukan puasa. Tidur. Beda pahalanya orang puasa. Kalau dia puasa bangun pagi, bekerja tommy, puasa tommy, pahalanya beda dengan orang puasa dengan duduk saja. Setiap 1 menit tadi aja lama tak putar jam kan. Biasanya kalau buka bulan puasa itu jam tak cepat sekali sampai jam 5. Tapi kalau bulan puasa sedikit-sedikit dia bisa jam. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Jam berapa nih? Nah, tanya jangan terus. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan. Tidak tahan. Yang terakhir, hikmah puasa kita, mari gunakan kesempatan kita ini, gunakan kesempatan kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi mari kita berlomba-lomba untuk selalu mentaati perintah Allah. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini bisa nanti berkelanjutan setelah bulan suci Ramadan. Yang biasanya sholat malam di bulan suci Ramadan, insya Allah di luar nanti bulan suci Ramadan tetap dia sholat malam. Apa yang disebut sholat malam? Tahajud, sholat qiyamul lail. Saya kan tidak tidur. Bisakah saya sholat tahajud pada saat saya tidak tidur? Pertanyaannya, bisa. Orang yang tidak tidur di tengah malam cuma disarankan ulama, para ulama mensyaratkan bahwasanya afdalnya sholat tahajud itu sebaiknya tidur dulu walaupun sebentar lagi. Tapi kalau tidak bisa tidur, daripada tidak bisa tidur, lebih bagus isi sholat malam tak. Karena jangan ambil satu-satu syarat. Tidak boleh sholat tahajud kalau tidak tidur. Salah ini. Tidak ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Tidak ada Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Dan tidak ada ulama yang mengatakan batal sholat tahajud kita kalau kita tidak tidur. Tidak ada seperti itu. Cuma diafdalkan. Sama seperti begini.
Sholat tahajud hukumnya sama seperti puasa. Seandainya ada orang lupa makan sahur, lupa makan sahur, lantas dia sudah berniat pada saat sudah sholat witir, kalau lupa maka tetap sah puasa. Yang penting berniat. Yang batal puasa itu kalau kita tidak niat. Ada orang niat 1 bulan 1 kali, tapi para ulama juga mengatakan boleh kau berniat 1 bulan 1 kali untuk dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi lebih afdal kamu mengucapkan niatmu setiap hari setelah sholat. Supaya apa? Supaya pada saat kita bangun subuh tidak berniat lagi, karena kita sudah niat. Niat itu ada di hati. Kalau secara berjamaah lebih afdal lagi. Seandainya begini, kita semua ada 10 orang di dalam, sama-sama berniat. Kira-kira 10 niat yang naik, maka berebutlah itu malaikat mengambil niat-niat yang baik. Maka dari itu ikhtimam puasa kita ini jangan diabaikan saja, jangan hanya menahan lapar haus saja, tapi marilah kita mengerjakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan Allah, agar ibadah puasa kita di tahun ini, di bulan ini, di hari keempat ini, Allah berikan kita kesempurnaan ibadah puasa yang sempurna, ibadah puasa yang membaca Al-Quran, ibadah puasa yang berzikir, ibadah puasa yang bertadarus, ibadah puasa yang menjalin silaturahim, ibadah puasa yang rajin bersedekah, berinfak, dan ibadah puasa yang nanti dibalas berlipat ganda di dunia hingga di yaumil akhirat nanti. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil kabul. Berkah bulan Ramadan, semua doa-doa akan terkabul. Bil kabul, semua doa, mau doa apa saja kecuali satu doa yang tidak dikabulkan di bulan puasa, doa yang tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.